الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وحذف متبوع بدا نستبه وعطفك الفعل على الفعل يسih. Wahadfa matbu'in, dan akan membuang matbu, membuang isim yang diikuti bada yang sudah jelas. Huna di sini istabih, bolehkanlah olehmu. Maksudnya bolehkanlah membuang matbu yang sudah jelas. Bolehkanlah membuang maktuf alaih yang sudah jelas. Dalam hal ini dalam bab ataf, maka yang dimaksud dengan matbu ini adalah maktuf alaih. Maktuf alaih boleh dibuang. Wa atfukal fi'la 'alal fi'li yasih. Nah, ini pembahasan yang lain. Wa atfukal fi'la, dan bermula mengatofkannya engkau akan fi'il 'alal fi'li, atas fi'il lagi, yasihu itu sah atau boleh. Pembahasan yang lalu kita telah membahas khususiyah atau keistimewaan dari huruf athof fa. Huruf athof fa ini kadangkala bisa dibuang sekaligus dengan maktufnya. Maktufnya dibuang sekaligus. Huruf athof yang sering yang ada di dalam Al-Qur'an, huruf fa ini, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa aftara. Fa-nya dibuang, maktufnya juga dibuang, aftara. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan fa aftara, lalu dia buka, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hitungannya sesuai dengan hari-hari yang lain, maksudnya diqadha. Ini membuang huruf fa athof sekaligus maktufnya yang dibuang. Nah, kemudian wawu juga begitu. Wawu punya khususiyah. Wawu punya khususiyah, bisa juga wawu ini dibuang sekaligus maktufnya. Contoh yang kemarin, raqibun naqati tolihani. Raqibun naqati, penumpak atau penunggang onta, tolihani, dua-duanya lelah. Penunggang onta raqib itu satu orang. Tapi di sini sebutkan raqibun naqati tolihani. Penunggang onta tolihani, dua-duanya lelah. Maksudnya raqibun naqati wan naqatu. Penaqatu dibuang apanya? Wawunya dibuang, kemudian maktufnya sekaligus dibuang. Penunggang onta dan ontanya dua-duanya lelah. Ini khususnya dari fa dan wawu, ini bisa dibuang sekaligus dengan maktufnya. Nah, kemudian masih ada pembahasan yang lalu juga, bahkan wawu ini bisa dibuang. Wawu ini bisa sekaligus dia dibuang, tapi amilnya masih ada. Amilnya masih ada. Contohnya ada di syair kemarin itu, idzamal ghaniyatu barazna yauma wazajjajnal hawajiba wal uyuna. Wazajjajnal hawajiba, dan mereka perempuan mengerok alis, wal uyuna, dan mata. Wal uyuna, dan mata. Di sini yang dimaksud bukan mengerok mata, tapi wakahalna al uyuna, mereka memasang celak, mereka bercelak al uyuna akan mata mereka. Jadi ada maktufnya dibuang, sedangkan yang tersisa di situ wawu dengan makmul dari maktuf yang dibuang itu. Ini pembahasan yang lalu. Nah, sekarang yang akan kita bahas wahadba matbu'in bada hunas tabih. Wahadba matbu'in bada hunas tabih.
membuang maktuf alaih. Ini diperbolehkan kalau memang sudah jelas maktuf alaihnya. Di Al-Quran ini sering disebutkan, afalam takun ayati tutsla alaikum. Afalam takun. Di situ ada dua huruf, hamzah istifham, kemudian ada huruf fa. Nah, fa inilah huruf athof. Afalam takun ayati tutsla alaikum. Ini asalnya ada maktuf alaih yang dibuang. Afalam takun ayati tutsla alaikum. Jadi asalnya begini. Afalam takun ayati tutsla alaikum. Afalam. Afalam takun tutsla alaikum ayati. Ya, ayatnya. Di sini ada fa huruf athof. Di sini ada fa huruf athof. Nah, antara hamzah dengan fa ini ada maktuf alaih yang dibuang. Jadi asalnya afalam takun ayat itu telah alaikum. Ini asalnya alam taktikum. Nah, ini asalnya alam taktikum ayati. Alam tatikum ayati, kemudian baru falam takun tutla alaikum. Nah, ada maktuf yang dimaksud maktuf alaih yang dibuang. Makbu di sini adalah maktuf alaih. Wahafa makbuin badah munastabi, membuang maktuf alaih yaitu matbu ini diperbolehkan kalau memang sudah jelas. Contohnya di sini afalam ada fa, setelah huruf athof namanya maktuf, sebelum huruf athof namanya maktuf alaih. Nah, maktuf alaihnya dibuang boleh kalau memang sudah jelas. Afalam takun tutla alaikum itu asalnya alam taktikum ayati, alam taktikum ayati falam takun tutla alaikum. Apakah ayat-ayatku tidak datang kepada kalian, lalu ayat-ayat itu tidak dibacakan kepada kalian? Nah, asalnya seperti itu, dibuang huruf athof. Ada selain itu seperti afala tadakkarun sini, afala taqilun, banyak di Al-Quran. Afala taqilun. Kalau taqilun ini pasti maktufnya ya. Maktufnya ini adalah maktuf alaihnya. Kalau la taqilun pasti maktuf alaihnya ini yang mirip-mirip dengan makna-makna akal yakilu itu, yaitu akal atau berpikir. Jadi ini kalau disebutkan afala taqilun, fa-nya fa huruf athof. La taqilun, ya terus ulang, la taqilun. Ya, la taqilun ini maktuf, ini maktufnya. La taqilun. Nah, kemudian di sini ada maktuf alaih yang dibuang. Ala tatafakkarun gitu, misalnya. Bisa juga ala tatadabbarun, apakah kalian tidak berpikir? Fala taqilun, sehingga kalian tidak menggunakan akal. Ada maktuf yang dibuang, yaitu maktuf
ada ma'tuf alaih yang dibuang, yaitu ma'tuf alaih yang sebelum fa ini dibuang. Nah, yang seperti ini banyak terjadi karena memang sudah jelas afala taqilun. Nah, kalau ini tidak dirincikan seperti ini kita bingung. Ini fa-nya atau kepada siapa? Masa fa atau kepada huruf kan nggak mungkin, huruf diatofkan nggak mungkin. Masa huruf diatofkan lagi? Kalau dalam bab atof ini yang bisa isim dengan isim, fiil dengan fiil, atau fiil dengan isim yang punya mana fiil, fiil dengan masdar misalnya. Nah, ini kok huruf kok diatofkan dengan la taqilun dengan jumlah gimana? Maka takdirnya ada jumlah yang jadi ma'tuf alaih yang dibuang. Afala taqilun ini asalnya alam tatafakkaru boleh, atau ala tatafakkaruna fala taqilun. Afalam tutla alaikum ayati asalnya alam ta'tikum ayati falam takun tutla alaikum. Apakah ayat itu tidak datang? Asalnya ini. Nah, ini banyak terjadi di Al-Quran ini dan dalam kalam Arab. Jadi boleh membuang ma'tuf alaih apabila sudah jelas. Ma'tuf alaih ini boleh dibuang kalau memang sudah jelas, bada di situ sudah jelas. Jadi setengah bait itu, baru setengah bait itu. Setengah bait itu maksudnya muradnya apabila ada ma'tuf alaih. Apabila ada ma'tuf alaih, sudah menunjukkan makna yang jelas, maka ma'tuf alaih itu boleh dibuang. Maka ma'tuf alaih itu boleh dibuang. Jadi kalau belum menunjukkan mana yang jelas nggak boleh. Misalnya kita mau tanya, Azaidun amrun qaimun. Itu kalau kita buang malah bingung kita. Zaidnya kita buang. Amrun malah bingung, nggak bisa dibuang. Ini hanya bisa dibuang kalau memang sudah menunjukkan mana yang jelas, dan sekiranya dibuang ini tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ma'tuf alaih boleh dibuang. Wa'atfukal fi'il 'alal fi'il yasih. Mengatofkan fi'il dengan fi'il ini memang sering terjadi dan boleh-boleh saja. Contoh-contoh yang sering kita dengarkan, ja'a Zaidun wa Amrun. Itu isim dengan isim. Amr ma'tuf, Zaidun ma'tuf alaih. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ra'aitu Amron wa Khalidan. Isim dengan isim. Aku melihat Amar dan Khalid. Isim dengan isim. Mengatofkan isim dengan isim. Demikian juga sama hukumnya diperbolehkan mengatofkan fi'il dengan fi'il. Mengatofkan fi'il dengan fi'il, yaqumu Zaidun wa yaq'udu misalnya. Yaqumu Zaidun wa yaq'udu. Berdiri siapa Zaidun Zaid wa yaq'udu dan duduk. Yaqumu wa yaq'udu. Ja'a Zaidun wa raqiba. Ja'a datang siapa Zaidun Zaid wa raqiba dan menaik kendaraan. Wadrib Zaidan wakum. Wadrib dan pukullah Zaidan Zaid wakum dan berdiri. Habis mukul berdiri maksudnya. Kok kenapa nggak disebutkan yakumu Zaidun wa yaqudu? Kenapa nggak disebutkan? Katanya atau fi'il sama fi'il. Kenapa nggak yakumu wa yaqudu Zaidun? Nah, kalau seperti itu nanti jadinya tanazu. Tanazu itu ada dua amil tapi cuma punya satu makmul. Nah, pembahasannya itu lain. Jadi dalam bab tanazu itu yakumu wa yaqudu, kalau kita buat gitu. Yakumu wa yaqudu Zaidun, maka Zaid ini sebenarnya makmulnya siapa? Fa'ilnya siapa? Apakah fa'ilnya Zaid, fa'ilnya yakumu atau fa'ilnya yaqudu? Ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama, Zaid ini adalah makmulnya yaqudu yang paling dekat. Sedangkan yakumu ini makmulnya dibuang domir yang sesuai dengan Zaid, seperti itu. Nah, sedangkan di sini contoh-contohnya memang dalam kalam Arab
pasti yakumu Zaidun wa yaq'udu, pasti begitu. Ja'a Zaidun wa rakiba. Jadi bukan ja'a wa rakiba Zaidun, tapi ja'a Zaidun wa rakiba. Wa atfukal fi'la 'alal fi'li yasih. Nah, itu muradnya wa atfukal fi'li 'alal fi'li yasih. Muradnya apabila ada fi'il maka boleh juga diatofkan kepada fi'il. Apabila ada fi'il maka boleh juga diatofkan kepada fi'il. Akala Zaidun wa syariba. Makan minum, habis makan minum tidur. Akala Zaidun wa syariba wa nama, misalnya fanama. Zaid makan minum habis itu tidur, fanama. Nah, ini mengatofkan fiil dengan fiil, ini bisa dalam kalam Arab. Wa'tif alas min shibhi fi'lin fi'la wa aksan istamil tajidhu sahla. Wa'tif alas min, dan atofkanlah olehmu alas min atas isim shibhi fi'lin yang menyerupai fi'il, atofkanlah fi'lan akan fi'il. Ini asalnya wa'tif fi'lan alas min shibhi fi'lin. Atofkanlah fi'il, boleh kita mengatofkan fi'il kepada isim yang menyerupai fi'il. Wa aksan, dan halnya kebalikannya, istakmil, gunakanlah. Tajidhu sahla, maka engkau akan menemukan kebalikan itu sahlan, sesuatu yang mudah. Sahlan itu, jadi Ustaz Sahlan gak pernah susah, orang mudah terus. Sahlan, kemudahan. Wa'tif alas min shibhi fi'lin fi'la, kita boleh mengatofkan fi'il dengan fi'il. Udah pembahasannya tadi. Kita boleh mengatofkan isim kepada isim. Nah, kita juga boleh mengatofkan fi'il kepada isim, tapi isim yang menyerupai fi'il. Apa itu isim yang menyerupai fi'il? Isim yang menyerupai fi'il, isim sifat, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, itu boleh. Kalau kita sebut yakumu Zaidun wa yaq'udu, yaq'udu diatofkan kepada yakumu, fi'il sama-sama fi'il. Kalau kita sebut yakumu Zaidun wa Amrun, sama-sama isim. Nah, boleh kita mengatofkan fi'il kepada isim, tapi isimnya harus isim yang syibeh fi'il, isim yang menyerupai fi'il. Contohnya di situ ada tuh surat Al-Adiyat. Fal mughirati subha fatarna bihi naq'a. Fal mughirati, maka kuda-kuda mughirat itu kuda-kuda yang menyerang. Subhan, di waktu pagi. Al mughirat itu kuda-kuda, jadi kuda dia. Fal mughirati, kuda perang. Kuda perang yang menyerang subhan, di waktu subuh. Fatarna bihi naq'an. Fal mughirat ma'tuf alaih. Kemudian atarna fi'il. Atarna fi'il. Atara hunna atarna. Fi'il atarna ini diatofkan kepada al-mughirat. Ini boleh diatofkan. Fa atarna bihi fal mughirati subha, dan kuda-kuda yang menyerang di pagi hari. Fatarna bihi naq'a, kemudian mereka menyerang. Nah, fatarna bihi, kemudian mereka menyerang. Ini atarna, mereka menyerang, atau fiil ini diatofkan kepada fal mughirat. Al mughirat ini isim fa'il. Ada contoh di Al-Quran lagi. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, laki maupun perempuan. Musaddiqin asalnya mutasaddiqin. Tasaddaqa ya tasaddaqu.
Nah, kemudian isim fa'ilnya mutasaddiqun, mutasaddiqun, mutasaddiqat. Ada innal mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Isim fa'il ini adalah isim yang menyerupai fi'il. Nah, setelahnya ada aqradu. Aqradu fi'il boleh diatofkan kepada isim. Kenapa boleh? Karena isimnya adalah isim yang menyerupai fi'il, yaitu isim fa'il. Tadi ada fal mughirati subha. Fa'atarna. Atarna. Fal mughirati subha fa'atarna. Fa huruf ataf. Atarna maktuf. Atarna fi'il diatofkan kepada isim, boleh. Kenapa boleh? Karena isimnya adalah isim sifat. Kalau isimnya isim jamid biasa nggak boleh. Kita mengatofkan fi'il pada isim jamid biasa tidak boleh. Tapi karena ini isimnya isim sifat maka boleh. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Wal musaddiqat. Wa aqradu. Ada wawu ataf. Wa aqradullah. Wawu ataf. Aqradu maktuf. Fi'il aqradu diatofkan kepada apa? Kepada isim. Boleh. Karena isimnya isim sifat, yaitu mutasaddiqin, mutasaddiqat. Mengatofkan isim, mengatofkan fi'il kepada isim itu diperbolehkan asalkan isimnya adalah isim sifat, bukan isim jamid yang biasa. Nah, ini setengah bait yang awal, mengatofkan fi'il kepada isim sifat boleh. Nah, kalau dibalik gimana? Wa ahsan istamil tajidu sahla, boleh juga. Boleh juga mengatofkan isim sifat, isim yang menyerupai fi'il kepada fi'il, ini boleh. Nah, contohnya di syair itu. Fal faituhu yauman yubiru aduwahu wa mujrin ata'an yastahiqul ma'abira. Fal faituhu yauman yubiru aduwahu, maka aku mendapatinya pada suatu hari. Yubiru aduwahu, aku mendapatinya dia mengalahkan musuhnya. Wa mujrin ato'an, kata-kata mujrin ini isim sifat, isim fa'il. Ajra yujri ijra'an mujrin. Wa mujrin, dan memberikan, ato'an akan pemberian. Wa mujrin, dan mengalirkan, ato'an pemberian. Yastahiqul ma'abirah, yang mewajibkan atau yang membolehkan penyeberangan. Ma'abir itu penyeberangan, artinya supaya mulus jalannya. Fal faituhu yauman yubiru, ada fi'il yubiru. Yubiru aduwahu, yubiru mengalahkan musuhnya. Ini setelahnya ada huruf wawu, ada isim sifat mujrin. Nah, mujrin ini isim sifat diatofkan kepada yubiru. Pada suatu hari aku melihatnya mengalahkan musuhnya dan mengalirkan dana, gitu. Mengalahkan musuhnya dan mengalirkan dana. Tapi mujrin di sini bukan mengalirkan pakai fiil wa yujri, bukan. Tapi pakainya pakai isim sifat wa mujrin. Boleh. Isim sifat diatofkan kepada fiil boleh. Yang sebelumnya tadi fiil diatofkan kepada isim sifat boleh. Yang penting dia isim sifat, jangan isim jamid. Ada syair lagi di situ. Bata yughashiha bi'abbin batiri yaksidu fi aswuqiha wajairi. Bata yughashiha, dia mulai menutupinya. Ha di sini maksudnya onta. Dia mulai menutupi onta bi'abbin batiri, dengan pedang batiri yang memutuskan. Bi'abbin batiri, lihat ada kata batirin. Batirin ini bi'at bin batiri, dengan pedang yang memutuskan. Yaksidu,
yang menuju atau yang menyerang fi aswuqiha dalam betis-betisnya onta, hanya kepada ibil. Aswuk itu jamanya sakun jamanya aswuk. Fi aswuqiha dalam betis-betisnya onta, wajairi dan yang melampaui batas. Jair zolim. Jaro yajuru fahuwa jair. Jairun, ada isim sifat jair diatofkan kepada apa? Kepada yaksidu, pada fiil. Nah ini boleh. Dia mulai malam-malam, dia mulai menutupi onta dengan pedang yang memutuskan, yang menyerang betis-betisnya dan juga menzolimi, menyerang dan menzolimi. Jair di situ bukan pakai kata kerja atau bukan pakai fiil, bukan yajuru, tapi pakainya jair, pakai isim sifat. Nah, ini boleh jair diatofkan kepada fiil, isim sifat diatofkan kepada fiil. Jadi berlaku kebalikan, dua-duanya diperbolehkan. Waqtif alas min shibhi fi'lin fi'la awaksan istamil tajidhu sahla. Muradnya apabila ada fi'il maka dia boleh diatofkan kepada isim yang menyerupai fi'il. Apabila ada fi'il maka dia boleh diatofkan kepada isim yang menyerupai fi'il. Dalam kurung isim sifat, isim maf'ul. Demikian juga sebaliknya. Saya ulang lagi, apabila ada fi'il maka dia boleh diatofkan kepada isim yang menyerupai fi'il. Dalam kurung isim sifat dan isim maf'ul. Demikian juga sebaliknya. Isim yang menyerupai fi'il boleh diatofkan kepada fi'il. Demikian juga sebaliknya, isim yang menyerupai fi'il juga boleh diatofkan kepada fi'il. Jadi atof nasak itu yang kita kenal dengan atof. Atof, kalau disebut atof biasanya ya atof nasak pasti, yang ada huruf-hurufnya. Waw, fa, hatta, thumma, itu namanya atof nasak. Nah satu lagi ada atof bayan. Ini babnya bab sebelumnya malah atof bayan. Atof bayan kadang sama disebut juga dengan badal. Disebut dengan badal atof bayan itu. Nah atof nasak, huruf-hurufnya sudah kita pelajari semuanya. Kemudian makna dari huruf. Fa itu ditartib, kemudian thumma tartib juga, tapi tartib tarohi yang agak lama. Waw untuk mutlakul jama', waw untuk menggabungkan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Nah semua sudah selesai pembahasannya. Kita lanjut di bab badal sekarang. Masih bagian dari tawabi' atau lafaz-lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya. Hukumnya dia mengikuti lafaz sebelumnya. Al-badalu at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitotin huwal musamma badala. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi wallahu a'lam bishawab.